Assalamualaikum. Hai anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Bersama saya, Ibu Robiatul Awaliyah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan perekonomian, perdagangan, atau jual beli. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama tentang untung dan rugi. Yang kedua tentang apa yang dimaksud dengan diskon atau potongan harga. Dan yang terakhir, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan pajak. Untuk subbab selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan fighting! Anak-anak, materi pertama yang akan kita pelajari adalah untung dan rugi. Sebelum itu, kalian harus tahu beberapa istilah. Ada HB dan HJ. Apa ya kira-kira? Oke, yang pertama. HB adalah singkatan dari harga pembelian, yang artinya sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk membeli atau pengadaan barang bisa disebut modal. Yang kedua, ada HJ. HJ adalah singkatan dari harga penjualan, yang artinya sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Oke, itu tadi 2 istilah yang harus kalian pahami sebelum kalian lanjut belajar tentang materi ini. Sebelum lanjut, silahkan kalian subscribe, komen, dan like channel YouTube saya, Robiatul Awaliyah. Oke, sekarang kita masuk ke untung. Untung itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan untung? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, nah di sini tertulis kalau untung terjadi ketika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, untung bisa dicari dari harga penjualan dikurangi harga pembelian. Diingat ya, harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, untuk mencari persentase untung atau disingkat dengan PU, bisa dilihat pada layar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ada yang disebut rugi. Ada untung, ada rugi. Nah, kira-kira kalau rugi itu apa ya? Apa yang membedakan untung dengan rugi? Oke, ternyata rugi itu terjadi ketika harga penjualannya kurang dari harga pembelian. Nah, untuk mencari rugi, kalian bisa hitung dengan
harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Diingat ya, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Sama seperti yang tadi, untuk persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Bisa dibaca di layar. Oke, next. Ada untung, ada rugi. Tadi ada harga jual, ada harga beli. Nah, ternyata mereka berempat itu punya hubungan. Sekarang kita cari tahu, apa hubungan antara HJ, HB, untung, dan rugi. Oke, yang pertama. Ternyata kalian bisa cari tahu berapa HB-nya jika diketahui untung dan berapa HB-nya jika diketahui rugi. Nah, sedangkan yang kedua, kalian bisa cari berapa HJ-nya ketika untung dan berapa HJ-nya ketika rugi. Oke, selesai. Hai anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal tentang harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Untuk contoh soal yang pertama, seorang pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga Rp45.000. Lalu, roti itu ia jual eceran dengan harga Rp2.000 per bungkus. Pedagang tersebut akan mengalami, apakah yang A, untung Rp200 per bungkus, atau rugi Rp200 per bungkus, ataukah untung Rp250 per bungkus, ataukah malah rugi Rp250 per bungkus? Mari kita simak penyelesaiannya. Diketahui harga beli 25 bungkus roti Rp45.000. Nah, ini ya. Maka harga beli per bungkusnya tinggal kita bagi dengan 25 diperoleh 1.800. Nah, di soal diketahui kalau harga jual 2.000 per bungkus. Maka diketahui bahwa harga jualnya lebih dari harga beli, sehingga pedagang mengalami keuntungan. Jadi yang B ini salah, yang D juga salah. Nah, kita hitung berapa keuntungannya dengan cara kita kurangkan harga jual dengan harga beli, sehingga kita peroleh keuntungan sebesar Rp200. Maka jawaban yang benar adalah option yang A, Rp200 per bungkus. Pedagang memperoleh keuntungan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 12,5 kg telur dengan harga Rp120.000. Selama penjualan, terdapat setengah kilogram telur pecah dan tidak dijual. Supaya pedagang untung Rp36.000, harga jual telur per kilogram adalah 12.000 kah, 12.500 kah, 13.000 kah, ataukah yang D, 15.000 kah? Kita simak penyelesaiannya. Oke, diketahui harga beli 12,5 kg telur Rp120.000. Total telurnya tadi 12,5 kg. Ternyata ada yang pecah 0,5 kg. Jadi total telur yang dijual pedagang adalah 12 kg.
Nah, sedangkan untung yang diinginkan sebesar 36.000. Menggunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ini menggunakan aljabar, kita pindah ruas ya. Sehingga diperoleh harga jualnya 156.000. Ini harga jual berapa kilogram telur? Harga jual 12 kilogram. Yang diminta adalah harga jual per kilogram. Tinggal kita bagi dengan 12 diperoleh 13.000. Maka jawaban yang benar adalah option yang C, Rp13.000. Sekarang contoh soal yang ketiga. Satu lusin baju dibeli oleh seorang pedagang dengan harga Rp510.000. Lalu baju-baju itu ia jual dengan harga Rp59.500 per potongnya. Pedagang tersebut akan mengalami apakah yang A untung 40%, ataukah untung 35%, atau malah rugi 40%, ataukah rugi 35%. Mari kita simak penyelesaiannya. Tadi HB1 lusin Rp510.000. Maka HB per bajunya kita bagi dengan satu lusin tadi, yaitu 12 buah, sehingga diperoleh Rp42.500. Harga baju per potong. Nah, sedangkan diketahui di soal, harga jual per potongnya 59.500. Karena harga jualnya lebih dari harga beli, maka pedagang mengalami untung. Berarti option C dan D salah. Kita hitung berapa besar keuntungannya. Diperoleh 17.000. Sekarang tinggal kita cari persentase keuntungan. Sehingga diperoleh persentase keuntungannya 40%. Maka yang benar adalah option yang A. Contoh soal 4. Seorang pedagang menjual barang seharga Rp84.000. Dari penjualan itu, pedagang mendapat untung 5%. Harga pembelian barang tersebut sebesar apakah A 70.000, ataukah B 78.000, atau C 80.000, ataukah 82.000? Nah, kita menggunakan rumus hubungan antara HB, HJ, untung dan rugi. Tapi untuk kasus ini, yang diketahui adalah keuntungan. Yang diketahui adalah harga jual, yang ditanyakan adalah harga beli. Maka harga beli sama dengan, itu bisa dibaca di layar. Tinggal kita inputkan sesuai dengan rumusnya. Persentase keuntungannya 5, kita masukkan 5 saja tanpa ada persennya. Kita kalikan dengan harga jual yang diketahui yaitu 84.000. Dengan perhitungan kita dapatkan harga beli sebesar 80.000. Maka yang benar adalah option yang C. Subbab selanjutnya yaitu diskon atau potongan harga. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapati tulisan diskon, khususnya ketika kita belanja di supermarket atau seringnya di mal-mal. Nah, sebenarnya ada dua istilah, ada diskon, ada rabat. Apa sih perbedaannya? Diskon adalah potongan harga yang diberikan untuk pembelian barang dalam jumlah yang kecil.
Nah, sedangkan rabat, apa itu rabat? Rabat adalah potongan harga yang diberikan untuk pembelian barang dalam jumlah yang besar. Nah, itu tadi istilah diskon sama rabat. Mereka sama-sama potongan harga, dan cara menghitungnya pun juga sama. Oke, silakan dipahami lagi. Nah, untuk mencari potongan harga atau disingkat dengan P, yaitu dengan mengalihkan persentase potongan harga dengan harga mula-mula. Nah, sedangkan untuk mencari persentase potongan harga, yaitu dengan cara potongan harga dibagi harga mula-mula dikalikan 100%. Untuk mencari harga setelah dikenai potongan harga, yaitu dengan mengurangkan antara harga mula-mula dengan potongan harga. Oke, next. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang pertama. Pak Reno membeli sepeda goes seharga Rp1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Reno hanya membayar Rp1.360.000. Berapa persentase diskon yang diberikan toko? Oke, kita simak bersama-sama penyelesaiannya. Diketahui harga mula-mulanya Rp1.600.000. Diketahui juga harga setelah diskon sebesar Rp1.360.000. Dari dua itu tadi, kita bisa menghitung berapa besar diskonnya dengan cara kita kurangkan antara harga mula-mula dengan harga setelah diskon. Rp1.600.000 dikurangi Rp1.360.000. Kita peroleh Rp240.000. Sedangkan persentase potongan harga menggunakan rumus di atas diperoleh 15%. Nah, jadi diskon yang diberikan oleh toko sebesar 15%. Silakan dipahami. Oke, next. Kita ke contoh soal yang kedua. Masih berkaitan dengan diskon atau potongan harga. Sebuah pusat perbelanjaan sedang menggelar diskon besar-besaran. Dimas ingin membeli sebuah celana jeans seharga Rp200.000 dan tertulis ada diskon 30% ditambah 15%. Berapakah yang harus dibayarkan Dimas? Nah, ada dua cara penyelesaiannya. Soal seperti ini seringkali mengecoh. Tertulis 30 ditambah 15. Banyak yang langsung menghitung diskonnya 45%. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Mari kita simak. Cara yang pertama dengan menentukan besaran diskonnya. Harga mula-mulanya Rp200.000. Nah,
Diskon 30% ditambah 15% artinya apa? Artinya, dia akan mendapatkan diskon lagi sebesar 15% dari harga setelah diskon 30%. Jadi didiskon dulu 30%, harganya berkurang, setelah itu didiskon lagi 15%, bukan langsung didiskon sebesar 45%. Oke, sekarang kita hitung besar diskon pertama. 30% dikalikan 200.000, ketemu 60.000. Nah, harga setelah diskonnya kita kurangkan harga mula-mula dengan besaran diskonnya tadi. 200.000 dikurangkan 60.000, kita peroleh 140.000. Nah, setelah itu didiskon lagi kan 15%. Nah, kita cari besar diskon yang kedua, 15% dikali 140.000. Kita peroleh 21.000. Nah, harga setelah diskon kedua sama seperti yang atas, kita kurangkan harga mula-mula, tapi ini harganya kan setelah diskon pertama. Jadi 140.000 kita kurangkan besar diskon kedua 21.000, kita peroleh 119.000. Sekarang kita simak penyelesaian cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini dengan menentukan besar pembayaran. Jadi kita menghitung besar yang dibayar, tidak menghitung berapa diskonnya. Nah, diketahui sama seperti yang awal, harga mula-mulanya 200.000. Diskon pertamanya 30%. Maka yang harus dibayar 100 dikurangi 30%. Jadi dia harus membayar 70% saja. Jadi besar pembayaran yang pertama adalah 70% dikali 200.000. Kita peroleh 140.000. Nah, diskon yang kedua diketahui 15%. Maka dia harus membayar 100 dikurangi 15 yaitu 85%. Besar pembayaran setelah diskon yang kedua yaitu 85% dikalikan harga atau besar pembayaran yang 140.000 bukan yang 200.000 tadi karena sudah didiskon yang pertama, sehingga diperoleh 119.000 rupiah. Dengan cara 1 dan cara 2 diperoleh hasil yang sama. Jadi uang yang harus dibayar Dimas adalah 119.000 rupiah. Oke, silakan dipahami lagi. Selanjutnya yaitu pajak. Jika diskon tadi adalah potongan harga, nah kalau ini sebaliknya. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana.
Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajaknya. Nah, jenis pajak yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Jenis pajak yang pertama yaitu PPN, singkatan dari pajak pertambahan nilai. Besarnya 10% dari harga jual, atau PPN sama dengan 10% dikali harga jual. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Pak Irfan berjualan makanan khas Korea. Nah, suatu hari ada pembeli yang bernama Obi akan membeli makanan di tempat Pak Irfan tersebut. Obi tadi sudah memesan makanan dengan total harga Rp200.000. Itu belum terkena pajak PPN. Nah, berapa rupiahkah yang harus dibayar Obi di kasir? Penyelesaiannya, mari kita simak. Harga jualnya tadi Rp200.000. Nah, persentase PPN 10%. Maka biaya pajaknya 10% dikalikan dengan Rp200.000, yaitu Rp20.000. Maka harga setelah pajak, yaitu harga mula atau harga jual, ditambahkan dengan besarnya pajak. 200.000 ditambahkan 20.000. Hasilnya 220.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan Obi di kasir sebesar Rp220.000. Silahkan dipahami lagi. Untuk selanjutnya, jenis pajak yang kedua, yaitu pajak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya 1% dari pendapatan atau omset. Ditulis pajak UMKM sama dengan 1% dikali omsetnya. Omset itu apa sih? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, misal dalam 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, ini contoh soalnya. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok. Dengan harga per mangkoknya Rp9.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Mari kita simak penyelesaiannya. Omset atau pendapatan dalam 1 hari tadi diketahui 9.000 per mangkoknya. Karena ada 1.000 mangkok, maka 1.000 dikali 9.000. Ketemulah hasil 9 juta. Nah, omset sebulan tinggal kita kalikan dengan 30. 30 dikali 9 juta sama dengan
270 juta rupiah. Sekarang kita hitung pajak UMKM. 1% dikalikan omsetnya tadi. 1% dikalikan 270 juta. Ketemu hasil 2.700.000 rupiah. Jadi, Pak Agus harus menyetorkan pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 rupiah sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Silakan dipahami. Oke anak-anak, 3 subbab aritmetika sosial sudah kita bahas hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas subbab keempat, yaitu bruto, neto, dan tara. Dan subbab kelima, yaitu bunga dan tabungan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.